warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sofilia Zahra dan di samping saya ada rekan saya. Nama saya Maharani Putri Absari. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang struktur dan fungsi mitokondria. Di sini ada pengertian tentang mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran ganda yang terdapat pada hampir semua sel eukariotik. Organel ini berfungsi sebagai pusat pembangkit energi sel karena menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP melalui proses respirasi seluler. Mitokondria sering disebut sebagai powerhouse of the cell karena perannya yang vital dalam menyediakan energi bagi berbagai aktivitas sel, seperti pembelahan, pergerakan, maupun metabolisme. Keunikannya adalah memiliki DNA dan ribosom sendiri, sehingga mampu melakukan sintesis protein tertentu, serta memperkuat teori endosisbiosis mengenai asal-usulnya. Yang kedua ada fungsi mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui fosforilasi oksidatif. Energi ini digunakan untuk mendukung berbagai proses seluler seperti kontraksi otot, transmisi sinyal, dan pembelahan sel. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kadar kalsium di dalam sel, menghasilkan molekul antara intermediat untuk metabolisme, membentuk reaktif oksigen spesies sebagai bagian dari mekanisme redoks, serta mengatur apoptosis atau kematian sel terprogram. Dengan demikian, mitokondria tidak hanya berfungsi sebagai pabrik energi, tetapi juga pusat pengatur homeostasis sel. Yang ketiga ada struktur. Struktur mitokondria terdiri atas beberapa bagian, yang yaitu membran luar, ruang antar membran, membran dalam yang membentuk lipatan disebut krista. Kemudian terdapat matriks, terus juga serta di dalamnya juga ditemukan DNA mitokondria, ribosom, dan granula. Bagian-bagian tersebut memiliki peran penting yang saling melengkapi. Membran luar berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengatur molekul yang keluar masuk. Ruang antar membran menjadi lokasi penumpukan ion H+, sedangkan membran dalam dan krista menyediakan area luas untuk rental, transport elektron, dan pembentukan ATP. Matriks berisi enzim siklus Krebs, DNA mitokondria, dan ribosom untuk mendukung metabolisme serta sintesis protein. Granula di dalam matriks menyimpan ion-ion penting seperti kalsium dan magnesium. Secara keseluruhan, struktur ini memungkinkan mitokondria menjalankan perannya sebagai penghasil utama energi dalam sel. Disfungsi mitokondria terjadi ketika organel ini tidak dapat bekerja optimal dalam menghasilkan energi. Kondisi ini dapat berupa penurunan produksi ATP, peningkatan radikal bebas atau ROS, atau gangguan dalam proses fusi dan fisi mitokondria. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan jaringan akibat defisit energi hingga terjadi berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes tipe 2, bahkan kanker. Oleh karena itu, kesehatan mitokondria sangat menentukan kualitas hidup sel dan organisme. Selanjutnya ada mitokondria sebagai organel semi-otonom. Mitokondria disebut organel semi-otonom karena memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri, memiliki DNA dan ribosom sendiri, serta mampu mesintesis sebagian proteinnya. Namun, mitokondria tetap bergantung pada inti sel untuk sebagian besar protein struktural
dan enzim yang dibutuhkannya. Sifat semi-otonom ini memperkuat teori endosimbiosis yang menyatakan bahwa mitokondria berasal dari bakteri purba yang hidup bersimbiosis dengan sel eukariotik primitif. Kemudian ada konversi energi seluler. Proses konversi energi seluler di mitokondria dikenal sebagai respirasi sel aerobik. Tahap awal yaitu glikolosis berlangsung di sitosol dan menghasilkan pirufat. Selanjutnya, pirufat masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil KO yang memasuki siklus Krebs di matriks mitokondria. Dalam siklus ini dihasilkan ADH, NADH, dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron di membran dalam. Pergerakan elektron melalui rantai ini memompa ion H+ ke ruang antar membran, membentuk gradien elektrokimia ion H+. Kemudian kembali melalui enzim ATP sintase menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui proses kemosmoisis. Yang terakhir ada abnormalitas mitokondria. Abnormalitas mitokondria mencakup gangguan struktural maupun fungsional. Secara struktural, gangguan dapat berupa ketidakseimbangan fisi dan fusi, serta perubahan bentuk krista yang mengurangi efisiensi respirasi. Secara fungsional, abnormalitas terjadi jika rantai transport elektron terganggu sehingga produksi ATP menurun, disertai peningkatan ROS yang merusak DNA, protein, dan membran sel. Implikasi klinisnya sangat serius karena dapat menimbulkan penyakit mitokondria primer akibat mutasi DNA mitokondria, penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit neurodegeneratif, hingga berkontribusi pada proses penuaan dan kanker. Sekian presentasi dari kelompok 5 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.